sahabat biologi, kembali lagi bersama aku Hilda Safira di Ilmu Biologi. Di video kali ini kita akan membahas hasil pengamatan tentang alat-alat peredaran darah dan fungsinya dengan menyimak video serta menjawab soal-soal yang ada dalam LKM. Langsung saja, yaitu penjalanan impuls saraf pada jantung. Penjalanan impuls saraf pada jantung dimulai pada bagian node sinoatrial atau SA node dan merambat ke otot-otot atrium sehingga atrium dapat berkontraksi. Kemudian impuls mencapai AV node selama 0,1 detik sebelum masuk ke ventrikel. Hal tersebut supaya atrium dan ventrikel tidak berkontraksi secara bersama-sama yang berfungsi mencegah kebocoran jantung. Dengan penundaan 0,1 detik tersebut, atrium berkontraksi mendahului ventrikel. Impuls yang berasal dari AV node tadi akan dirambatkan ke berkas His dan selanjutnya ke berkas Purkinje yang menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian ventrikel sehingga ventrikel dapat berkontraksi. Selanjutnya yaitu saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung. Yang pertama ada saraf simpatis yang menginervasi jantung adalah nervus accelerator yang fungsinya mempercepat denyut jantung. Serabut saraf accelerator berasal dari ganglia simpatik cervicalis. Cabang kanan saraf ini berakhir pada simpul SA node, sedangkan cabang lainnya berakhir pada AV node dan berkas His. Secara prinsip, kinerja saraf simpatis adalah dengan meningkatkan kinerja dari jantung. Pada nodus SA, saraf simpatis menstimulasi dengan mempercepat depolarisasi sehingga ambang lebih cepat dicapai. Norepinefrin yang dikeluarkan dari ujung saraf simpatis mengurangi permeabilitas K+ dengan mempercepat inaktivasi saluran K+. Dengan adanya penurunan ion kalium yang meninggalkan sel bagian dalam sel menjadi kurang negatif sehingga timbul efek depolarisasi. Selanjutnya yaitu ada saraf parasimpatis yang terdiri dari saraf vagus dan kondusi impuls melewati AV node dan ventrikel. Rangsangan pada sistem ini membebaskan senyawa kimia asetilkolin yang memperlambat denyut jantung. Secara prinsip, sistem saraf parasimpatis ini adalah mengurangi kecepatan jantung. Asetilkolin yang dapat dilepaskan dari saraf vagus berikatan dengan reseptor muskarinik dan mengatur protein G inhibitorik yang mengurangi aktivitas di jalur CAMP. Mekanisme ini meningkatkan permeabilitas nodus SA terhadap K+. Selanjutnya yaitu aliran darah dalam jantung. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Yang pertama yaitu ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Lalu jantung memiliki 4 katup. Katup trikuspid, katup mitral, aortik, pulmonik. Katup-katup ini merupakan katup satu arah. Katup-katup inilah yang akan menghasilkan bunyi pada saat katup tersebut membuka dan menutup. Pada saat jantung atau jalan masuk dan keluar atrium atau ventrikel mengatur aliran darah, bunyi-bunyi tersebut akan muncul ketika tegangan yang terjadi pada jaringan yang menghubungkan katup dan otot jantung. Getaran yang terjadi ketika katup jantung membuka dan menutup. Selanjutnya yaitu kerja jantung. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi secara bersamaan, ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri akan menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut juga dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler yang akan menjangkau berbagai organ yang berbeda dalam tubuh. Selanjutnya akan terdioksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen ke jantung. Pembuluh darah yang membawanya disebut dengan vena cava.
Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki bagian kanan atas jantung yang disebut dengan atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah menuju ventrikal kanan melalui katup satu arah. Ventrikal kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri ini membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali melalui siklus sirkulasi tersebut. Inilah yang dimaksud dengan sirkulasi atau siklus pada jantung. Sirkulasi tersebut akan terjadi secara berulang-ulang. Selanjutnya yaitu sistol dan diastol. Sistol adalah tekanan ketika jantung memompa darah, sedangkan diastol adalah tekanan pada jantung saat periode istirahat di antara detak jantung. Selanjutnya yaitu chorda tendinae. Chorda tendinae adalah tendon yang menghubungkan otot kapiler ke katup trikuspid dalam ventrikal kanan dan katup mitral di ventrikal kiri. Sebagai kontrak otot papilaris dan rileks, chorda tendinae mengirimkan kenaikan penurunan tegangan ke masing-masing katup menyebabkan katup-katup untuk membuka dan menutup. Selanjutnya, jika chorda tendin atau otot papilaris ini mengalami gangguan, ruptur, iskemia, darah akan mengalir kembali ke dalam atrium jantung sewaktu ventrikal berkontraksi. Darah otomatis tidak akan bisa dialirkan dan jika tidak bisa menutup, maka kemungkinan akan kesulitan untuk dialirkan karena tidak ada katup yang mencegah darah balik lagi dan kemungkinan beban kerja jantung meningkat karena terus-menerus dipompa untuk dialirkan. Selanjutnya yaitu fungsi atrioventrikular. Fungsi katup atrioventrikular adalah untuk membuat darah hanya dapat mengalir dari atrium atau serambi ke ventrikal atau bilik sehingga memungkinkan darah mengalir pada tempatnya. Lalu katup semilunaris adalah selebaran endokardium dan jaringan ikat terbentuk setengah bulan, terletak di antara aorta dan ventrikal kiri dan di antara arteri pulmonalis dan ventrikal kanan. Katup ini berfungsi memungkinkan darah dipaksa masuk ke arteri tetapi mencegah aliran balik dari arteri ke ventrikal. Selanjutnya yaitu jantung normal berdenyut sekitar 60-80 kali per menit. Sekali berdenyut, jantung akan memompa sekitar 70 cc darah sehingga dalam semenit curah jantung atau darah yang dipompa sekitar 5 liter. Darah yang dipompakan akan melewati pembuluh darah sepanjang kurang lebih 100.000 km selama hidup dan darah yang dipompa selama hidup berjumlah kurang lebih 227 juta liter dengan jumlah denyutan sebanyak 2,5 miliar kali. Jantung yang berkinerja normal harus mengembang sepenuhnya sebelum dapat memompa kembali secara efisien dengan asumsi jantung yang sehat dan detak tipikal 70 hingga 75 detak per menit. Setiap siklus jantung atau detak jantung membutuhkan waktu sekitar 0,8 detik untuk menyelesaikan siklusnya. Selanjutnya yaitu kelainan pada jantung. Yang pertama ada jantung koroner, serangan jantung, aritmia, dan masih banyak lagi kelainan-kelainan yang lainnya. Di sini kita hanya akan membahas tentang kelainan jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau disebut juga dengan aterosklerosis. Itu penyebab penyakit jantung koroner atau PJK. Di antaranya ada tekanan darah tinggi, kolesterol dan trigliserida tinggi, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, serta peradangan pada pembuluh darah. Hal itu merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri sehingga menyebabkan PJK. Selanjutnya yaitu gejala jantung koroner. Yang pertama, nyeri dada di sebelah kiri yang sakitnya menjalar ke punggung belakang hingga tangan kaki. Rasa terbakar di dada, leher seperti tercekik. Lalu 4 hal yang paling mempengaruhi terjadinya penyakit jantung koroner yaitu kolesterol, hipertensi, gula darah, merokok. Tips agar terhindar dari penyakit jantung koroner adalah memulai pola makan dan hidup sehat, tidak merokok bagi yang diabetes untuk selalu mengontrol dan mulai menjaga emosional agar tetap stabil. Selanjutnya yaitu alat pacu jantung.
Alat pacu jantung adalah sebuah alat kecil bertenaga listrik yang digunakan untuk membantu jantung berdetak lebih teratur, tidak terlalu lambat atau cepat hingga jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan optimal. Selanjutnya ada 3 jenis alat pacu jantung. Yang pertama ada single chamber pacemaker. Alat ini menggunakan satu kabel timah dan dipasang pada serambi atau bilik jantung. Lalu dual chamber pacemaker. Alat ini menggunakan 2 kabel timah yang dipasang pada serambi dan bilik jantung. Lalu ada biventricular pacemaker. Alat ini menggunakan 3 kabel yang dipasang pada serambi kanan, bilik kanan, dan di dekat bilik kiri dari jantung. Selanjutnya yaitu perbedaan antara pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama yaitu pembuluh darah arteri. Ini juga dikenal dengan sebutan pembuluh nadi. Fungsi pembuluh darah arteri adalah mengalirkan darah keluar jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu pembuluh darah vena. Ini juga sering disebut pembuluh balik. Pembuluh vena ini berfungsi mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Oleh sebab itu, pembuluh vena juga disebut mengangkat darah kotor. Selanjutnya yaitu pembuluh kapiler, merupakan bagian cabang yang ada di ujung pembuluh arteri dan vena. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang kecil, halus, dindingnya tipis, dan berpori. Pembuluh kapiler menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena dengan sel-sel yang ada di tubuh. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah besar atau aliran darah sistematik. Sistem peredaran darah ini dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah pun berkumpul di pembuluh darah, lalu bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja yaitu vena cava superior serta vena cava inferior. Selanjutnya yaitu peredaran darah kecil atau disebut juga dengan aliran darah pulmonal. Sistem peredaran darah kecil ini dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita bernapas. Selanjutnya yaitu gangguan pada peredaran darah. Yang pertama ada aterosklerosis, adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penyebab umum penyakit jantung koroner. Lalu yang kedua ada trombus. Trombus dapat terbentuk di bagian tubuh manapun, kemudian bisa terlepas dan terbawa aliran darah ke bagian tubuh yang lain, serta menyebabkan sumbatan di daerah tersebut. Trombus yang terlepas dan mengakibatkan sumbatan ini disebut emboli. Emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Penyumbatan tersebut dapat menimbulkan gejala yang berbeda pada tiap orang, tergantung tipe dan lokasi pembuluh darah yang tersumbat. Selanjutnya, peredaran darah pada fetus. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilikalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 125 mili per kilogram per BB per menit atau sekitar 500 mili per menit. Melalui vena umbilikalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Masuk atrium kanan di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat melalui foramen oval ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri melalui arcus aorta. Darah dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventrikel kanan melalui vena cava superior, kemudian melalui arteri pulmonalis besar meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melewati ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri ilika interna, dan arteri umbilikalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Foramen oval dan ductus arteriosus berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari kardiak output yang sudah berkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru. Oke sahabat, itu tadi hasil pengamatan dari alat-alat peredaran darah dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment,